Martial Peak 3099. Di dalam palka kapal, semua jenis formasi roh berkelebat liar, tanda bahwa formasi roh telah didorong ke batasnya. Suara retak datang dari segala arah. Patriark, kita tidak bisa masuk lebih dalam. Jika kita masuk lebih dalam, aku takut, seorang pria kekar berjalan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang beruntung, itu jelas merupakan misi bunuh diri. Yan Luo berkata dengan ringan, percepat. Ekspresi pria kekar itu berubah. Yan Luo mengangkat tangannya dan mengirimkan serangan telapak tangan, tetapi pria kekar itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagian atas kepalanya ambruk dan dia ambruk ke tanah, otaknya bocor. Murid keluarga Yan di sekitarnya semuanya terdiam. Mempercepat, Yan Luo berteriak lagi. Tanpa ragu-ragu, para murid keluarga Yan mulai menuangkan kekuatan mereka ke dalam berbagai formasi roh, menyebabkan kapal perang sedikit melambat sebelum tiba-tiba berakselerasi. Tidak ada jalan keluar di depan mereka, hanya warna-warna cemerlang yang tak ada habisnya. Tekanan dari kekosongan terus-menerus menghancurkan struktur kapal perang. Meskipun kapal perang ini berada di kelas menengah Origin King Grade, itu masih mengeluarkan serangkaian erangan yang menyakitkan. Setelah beberapa saat, salah satu formasi roh di palka kapal perang tiba-tiba meredup, tanda bahwa itu benar-benar runtuh. Pada saat yang sama, bagian tertentu dari kapal perang juga mulai runtuh, seolah-olah reaksi berantai telah terjadi. Dengan kapal perang yang rusak di tengah, kerusakannya meluas dengan cepat, dan potongan-potongan struktur kapal perang mulai berantakan. Satu formasi roh demi satu berhenti beroperasi. Banyak wajah murid keluarga Yan sepucat kertas karena mereka semua menoleh untuk melihat Yan Luo, hanya untuk melihat bahwa ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli dengan krisis ini sama sekali, menyebabkan gelombang harapan untuk bangkit di hati mereka. Patriark pasti akan membawa mereka keluar dari kesulitan mereka saat ini. Mereka semua adalah orang-orang yang dipilih dengan cermat yang akan mengikuti Patriark untuk menaklukkan wilayah leluhur, jadi bagaimana mereka bisa mati di sini tanpa alasan? Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, semua harapan padam. Dengan ledakan keras, kapal perang itu hancur. Kekuatan kekosongan melonjak dari segala arah. Tanpa perlindungan kapal perang, bagaimana para pembudidaya yang belum mencapai Origin King Realm bisa bertahan? Asteris puff, asteris seolah-olah gelembung telah tertusuk dan awan kabut darah meledak di udara, melepaskan warna merah cerah. Patriark, selamatkan aku. Raungan dan teriakan minta tolong terdengar dari segala arah, tapi Yan Luo mengabaikannya. Sosoknya berkedip-kedip dan lapisan armor hitam pekat menutupi tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuatnya tampak seperti seorang jenderal kuno yang telah menunggangi kudanya untuk menerobos garis musuh. He Yunxiang juga memanggil artefak pitanya. Setelah periode penyempurnaan yang rajin, meskipun artefak tingkat rendah tingkat sumber prinsip ini tidak dapat digunakan sesuka hati, setidaknya bisa menampilkan beberapa kegunaan. Kemampuan ofensif dan defensif artefak pita ini sangat langka dan nilainya tidak terlalu tinggi. Itu sempurna untuk kultivasi He Yunxiang saat ini. Pita itu menjadi lebih lebar, membungkus tubuhnya seolah-olah dia mengenakan gaun berwarna baru. Merasakan tekanannya berkurang, dia mengikuti Yang Kai dengan cermat, tidak berani pergi. Yan Luo juga berlari dan berdiri berdampingan dengan He Yunxiang, melirik pita dengan terkejut saat matanya menyipit. Penglihatannya luar biasa, jadi dia secara alami tahu bahwa pita ini bukan barang biasa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak yang dia lihat sebelumnya. Meskipun dia sangat menginginkannya, dia tidak menunjukkannya di permukaan. Aku akan membiarkanmu mengurusnya untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, harta ini akan menjadi milikku. Pada saat ini, teriakan minta tolong telah mereda. Sejak kapal perang itu rusak hingga sekarang, hanya 10 napas yang telah berlalu. Ratusan murid keluarga Yan yang datang untuk mengendalikan kapal perang semuanya telah mati, tetapi dari awal hingga akhir, Yan Luo tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah yang meninggal bukanlah anggota keluarga Yan tetapi orang asing. Hati He Yunxiang bergetar saat dia semakin yakin bahwa pria ini kejam. Dia telah membunuh banyak orang dan melakukan pembakaran, tetapi tidak mungkin baginya untuk tidak berperasaan seperti dia. Dalam kehampaan yang tak berujung, mustahil untuk membedakan arah mana yang utara dan mana yang selatan. Sejauh mata memandang, semuanya bermandikan cahaya merah cemerlang. Ini adalah pertama kalinya Yan Luo dan He Yunxiang mengalami pertempuran seperti itu, jadi mereka dengan cepat melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya dan mulai menghargai keajaiban lingkungan mereka. Yang Kai berjalan di garis depan kelompok, tetapi masih tidak ada jejak fluktuasi energi spiritual yang datang dari tubuhnya. Tekanan mengerikan secara langsung mempengaruhi tubuhnya, tetapi itu tidak dapat membuatnya mengerutkan kening. Seluruh dunia sangat sunyi dan suara detak jantung mereka dapat terdengar dengan jelas. Yan Luo tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, karena perjalanan ini sangat aman, dan dia tidak mengalami situasi yang tiba-tiba atau berbahaya. 500 tahun yang lalu, leluhur tua berangkat ke wilayah leluhur.
Tidak ada yang tahu apakah dia berhasil atau tidak, tetapi Yan Luo tahu bahwa leluhur tua telah berhasil tiba di wilayah leluhur. 3 bulan setelah leluhur tua berangkat, keluarga Yan telah menggunakan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur tua untuk menghubunginya, dan pada saat itu, leluhur tua telah menjelaskan semua yang dia alami secara rinci. Terutama ketika dia melewati kekosongan warna-warni ini. Menurut leluhur tua, tempat ini sangat berbahaya, dan kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan tubuh seseorang terkoyak. Di dunia yang sangat indah ini, ada banyak bahaya yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Yan Luo telah membuat semua persiapan yang diperlukan, terus-menerus menjaga kewaspadaannya, takut bahwa beberapa jenis bahaya tiba-tiba akan menimpanya. Namun, dari awal hingga akhir, semuanya tenang dan damai, seolah-olah mereka berjalan di halaman belakang mereka sendiri, tanpa sedikit pun bahaya. Leluhur tua tidak akan pernah berbohong padanya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka bertiga memiliki keberuntungan yang menantang surga, atau pemimpinnya telah menghindari banyak bahaya sebelumnya, jadi mereka tidak menemukan apapun. Yan Luo berharap itu yang pertama, karena jika itu yang terakhir, maka orang ini terlalu menakutkan. Mungkin, penyebaran keluarga Yan bukanlah pilihan yang tepat, menyebabkan dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tidak ada benda lain di sekitar mereka, jadi tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka telah pergi. Artefak Yan Luo telah kehilangan kilaunya, jadi jelas bahwa ia telah kehilangan banyak spiritualitasnya. Namun, Yan Luo telah siap untuk ini dan segera berganti ke satu set harta karun. He Yunxiang juga telah menghabiskan banyak Sein Yuannya, jadi dia harus menggunakan Sein Yuannya untuk mempertahankan pertahanannya. Dengan kultivasi Origin King Realm urutan ketiga, mengendalikan artefak kelas sumber prinsip sudah sulit baginya, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk bertahan lama. Merasa agak tertekan, dia mengeluarkan pil roh dari cincin luar angkasa dan menelannya. Segera, tubuhnya yang lembut bergetar saat dia merasakan aliran energi yang hangat mengalir dari perut bagian bawahnya ke anggota tubuh dan tulangnya. Sein Qi-nya, yang hampir mengering, sangat diisi ulang pada saat ini, dan khasiat obatnya tidak terbatas, menyebabkan dia tidak dapat memperbaiki dan menyerapnya tepat waktu. Seperti yang diharapkan, tindakan tuannya semuanya bagus. Benar-benar mustahil bagi pil roh yang luar biasa seperti itu ada di wilayah bintang. Dia bahkan tidak tahu nama spirit pil ini, hanya saja itu digunakan untuk mengisi kembali kekuatan seseorang dan diberikan kepadanya oleh Yang Kai dengan sos Chongyaling pil beberapa hari yang lalu. Seiring berjalannya waktu, seindah apapun pemandangannya, akan selalu ada saatnya mereka bosan. Mereka bertiga seperti pengembara yang berjalan melalui gurun yang sepi, tanpa tahu kemana mereka akan pergi. Ekspresi harapan Yan Luo telah berubah menjadi kekecewaan, dan He Yunxiang juga agak cemas. Hanya ekspresi Yang Kai yang tetap tidak berubah, bahkan tidak mengubah langkahnya. Pada saat tertentu, Yang Kai tiba-tiba mengangkat alisnya dan menoleh ke He Yunxiang, kami telah tiba. He Yunxiang tertegun sejenak sebelum menjadi sangat gembira. Yan Luo juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa sepertinya ada pemandangan unik di kejauhan. Segera, wajahnya bersinar dengan sukacita. Dia tidak lagi memiliki artefak, jadi apa yang dia kenakan adalah yang terakhir. Jika dia tidak bisa mencapai wilayah leluhur, dia hanya bisa tanpa malu meminta perlindungan Yang Kai. Untungnya, tujuannya tepat di depannya, jadi periode kegigihan ini tidak sia-sia. Mereka bertiga mempercepat langkah mereka. Sehari penuh kemudian, pusaran air 5 warna muncul di depan mereka bertiga. Pusaran air ini tampaknya berada dalam keadaan keheningan yang sangat misterius. Berdiri di depan pusaran air ini, mereka bertiga sama kecilnya dengan 3 titik debu. Bibir Yan Luo sedikit bergetar saat dia menatap pusaran, tampaknya mampu menembus ruang dan melihat pemandangan di sisi lain. Mata He Yunxiang juga bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Jika itu 3 bulan yang lalu, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Wilayah leluhur tampaknya menjadi tempat yang bisa dicapai dengan satu langkah. Ini adalah mimpi yang diimpikan banyak orang sepanjang hidup mereka, tetapi sekarang sudah dalam jangkauan. Keduanya menoleh untuk melihat Yang Kai dan terkejut menemukan bahwa dia telah menutup matanya dan berdiri di sana dengan tenang. Tidak ada yang berani mengganggunya. Setelah beberapa saat, Yang Kai membuka matanya dan berkata, ayo pergi. Mengambil langkah maju, dia langsung melangkah ke pusaran multiwarna yang tidak bergerak. Yan Luo dan He Yunxiang tidak mau kalah dan segera mengikuti, perasaan tanpa bobot menyelimuti mereka. Merasa pusing dan terguncang, He Yunxiang dan Yan Luo mencoba yang terbaik untuk mendengarkan, tetapi telinga mereka sangat berdengung sehingga mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan. Hanya Yang Kai yang tetap diam saat dia melihat sekeliling. Wilayah leluhur adalah tempat yang misterius. Dalam perjalanannya ke sini, dia memikirkan tempat seperti apa wilayah leluhur itu, tetapi setelah tiba di sini, dia menyadari bahwa itu agak berbeda dari yang dia bayangkan. Bukannya dia kecewa, tapi pemandangan di depannya, ada yang tidak beres. Seseorang datang, seseorang datang. Wah, mereka bertiga datang bersama,
dari wilayah bintang mana mereka berasal. Sekte Beyond the Heavens, saya menginginkan salah satu dari ketiganya. Bermarga Liu, kenapa kamu tidak bercinta sendiri? Jika kamu menginginkannya, kamu dapat memilikinya. Pertama, tanyakan pada saudaramu apakah dia setuju. Jadi bagaimana jika kamu setuju? Jadi bagaimana jika kamu tidak melakukannya? Apakah kamu ingin melawan saya? Petik 2. Ayo, siapa yang takut pada siapa? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, Gunung Star Luoku juga menginginkannya. Puncak Gunung Suci saya menginginkan yang terakhir. Apakah kamu bercanda? Aku serius. Persetan dengan ibumu. Kenapa kamu mengutuk? Seolah-olah karena penampilan Yang Kai dan dua lainnya, situasinya tiba-tiba menjadi agak di luar kendali, membuat Yang Kai tercengang. Kalian semua, diam. Jangan membuat keributan seperti itu, jangan membuat orang lain memandang rendah kita. Jangan bilang kamu tidak tahu aturan masa lalu. Tanyakan kepada mereka dari mana mereka berasal pertama kali. Seorang lelaki tua berwajah pucat tiba-tiba berbicara. Orang tua ini tampaknya memiliki beberapa prestise, sosoknya kurus dan semangatnya kuat. Sambil memegang pipa tembakau kering di tangannya, asap dari pot tampaknya memancarkan percikan api. Begitu dia membuka mulutnya, semua orang terdiam, semuanya menatap Yang Kai dan yang lainnya.